belum makan kalau belum makan nasi. Sebuah kalimat yang Indonesia banget. Sebuah kalimat yang menyiratkan betapa nasi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nasi seolah menjadi identitas dan jati diri. Masuk ke dalam urat nadi, terserap ke dalam insan pribadi, hingga mengakar ke dalam budaya dan tradisi. Orang Indonesia harus makan nasi 3 kali dalam sehari. Makan gue kali ini gak banyak guys, cuman sepiring aja. Apakah kucing boleh makan nasi? Oke, untuk apakah boleh apa tidak untuk makan nasi pada kucing, sebaiknya dihindarkan. Namun sejarah membuktikan kalau dulu makanan pokok masyarakat Indonesia bukanlah nasi. Tergantung daerah, makanan pokok masyarakat kita sangat bervariasi. Ada umbi-umbian, sagu, jagung, serta juwawut. Nasi bukanlah raja, nasi hanyalah salah satu pilihan. Lalu, bagaimana ceritanya sehingga kita bisa begitu terikat pada nasi? Bagaimana sejarahnya? Dan apakah kita bisa hidup tanpa nasi? Dalam video kali ini, mari kita sama-sama cari tahu tentang beras yang berasal dari padi yang setelah dimasak jadi nasi. Bicara tentang nasi, kita harus bicara tentang beras yang merupakan bahan dasar nasi. Apa itu beras? Secara botani, beras berasal dari tumbuhan padi dengan nama latin Oryza sativa, sejenis rumput-rumputan yang mungkin kalau tumbuh liar di pinggir jalan tidak akan kita hiraukan. Tapi justru dari rumput yang tadinya liar inilah terbangun salah satu fondasi penting dari peradaban manusia. Biji kecil yang sederhana, biji kecil dari tumbuhan yang tahan banting ini lambat laun menjelma menjadi makanan pokok, bahkan istimewa. Sejarah menunjukkan bahwa manusia mulai membudidayakan padi sekitar 9.000 hingga 10.000 tahun yang lalu, terutama di wilayah lembah sungai Yangtze di Cina. Pada awalnya, manusia hanya mengumpulkan padi liar yang tumbuh di rawa-rawa. Bulirnya kecil, mudah rontok, dan hasilnya tidak menentu. Kadang enak, kadang enek. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia mulai melakukan sesuatu yang selalu manusia lakukan. Sesuatu yang sederhana, tapi revolusioner. Memilih. Manusia memilih, menyimpan, dan menanam kembali biji dari tumbuhan padi yang dirasa paling menguntungkan, yang bulirnya besar, lebih mudah dipanen, dan tidak gampang rontok. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun, perlahan mengubah padi liar menjadi padi yang kita kenal hari ini. Proses ini disebut dengan domestikasi. Sebuah proses panjang di mana manusia tidak hanya beradaptasi dengan alam, tapi juga mulai membentuk alam sesuai dengan kebutuhannya. Dan dari sinilah semuanya berubah. Ketika manusia mulai bisa mengendalikan sumber makanannya, manusia tidak lagi harus terus berpindah tempat. Setelah menguasai ilmu cocok tanam, mereka mulai menetap, membangun desa, membangun kota, membangun peradaban. Semua dari satu hal yang tampak sederhana, sebulir padi. Dari sana, perlahan tapi pasti, padi menyebar ke berbagai penjuru Asia melalui migrasi, perdagangan, dan tentu saja ambisi manusia untuk makan enak tanpa harus berburu. Padi diperkirakan masuk ke wilayah Nusantara sekitar 2.000 hingga 3.000 tahun yang lalu, dibawa oleh gelombang migrasi Austronesia. Tapi menariknya, ketika pertama kali diperkenalkan, padi tidak langsung jadi primadona. Ini karena masyarakat Nusantara sudah punya menu andalan masing-masing. Ada sagu di wilayah timur, umbi-umbian di berbagai wilayah, jagung di daerah kering, dan bahkan millet atau juwawut di beberapa tempat. Nasi bukanlah raja, beras hanyalah salah satu pilihan.
Popularitas nasi sebagai makanan pokok nasional justru menguat jauh belakangan, terutama pada masa kerajaan agraris di Jawa yang mengembangkan sistem irigasi besar-besaran. Lalu diperkuat lagi di era kolonial hingga pasca kemerdekaan, ketika negara mulai mendorong beras sebagai simbol ketahanan pangan. Pada titik ini, beras mulai berubah menjadi identitas. Di level global, di dalam perdagangan dunia, negara-negara seperti India, Thailand, dan Vietnam silih berganti menjadi eksportir beras terbesar. Sementara negara-negara seperti Cina, Filipina, dan Indonesia termasuk dalam kelompok pengimpor beras, tergantung kondisi produksi domestik. Ini lumayan menarik, karena ternyata negara agraris pun tetap mengimpor beras. Fakta yang jarang dibahas adalah kualitas beras terbaik seringkali tidak hanya ditentukan oleh varietas, tapi juga oleh tanah, air, dan bahkan cara panen. Beras dari wilayah tertentu bisa punya karakter unik karena ekosistemnya. Beda-beda tipis lah sama kopi atau wine. Hanya saja kita jarang memakan lebih dari 2 jenis beras, sehingga perbedaan ini tidak begitu diperbincangkan. Fakta lain yang juga sering luput adalah beras yang terlalu putih justru telah kehilangan banyak nutrisi sejak awal. Bukan karena dimasak, tapi karena proses penggilingan yang berlebihan. Proses penggilingan menghilangkan lapisan dedak dan embrio. Dedak beras adalah lapisan luar atau perikarp yang kaya nutrisi, seperti vitamin, serat, dan protein. Tapi seringnya digunakan sebagai pakan ternak, untuk ayam, untuk bebek, hingga untuk kambing. Padahal dari segi medis, dedak juga berpotensi untuk bahan pangan fungsional. Sementara embrio beras atau mata beras adalah calon tanaman baru pada biji padi. Embrio beras kaya akan nutrisi seperti vitamin B, vitamin E, dan mineral. Beras dengan embrio umumnya lebih bergizi dibandingkan beras putih biasa dan baik untuk kesehatan pencernaan. Jadi kadang yang terlihat paling bersih justru bukan yang terbaik. Lalu bagaimana dengan mencuci beras? Banyak yang percaya kalau mencuci beras bisa membuang nutrisi. Ini tidak sepenuhnya salah. Beberapa vitamin memang bisa ikut larut saat dicuci, terutama jika dicuci berulang kali atau dicuci terlalu lama. Tapi dilemanya, kalau nggak dicuci, segala potensi kontaminan lain seperti debu dan bahkan mikroplastik akan masuk ke dalam tubuh kita. Terus gimana dong solusinya? Ya tetap dicuci aja. Karena pada beras yang digiling, sebagian besar nutrisi sudah terlanjur hilang saat beras dipoles menjadi putih. Dari sini, beberapa teman-teman mungkin menyadari satu hal. Ternyata nasi bukan sekedar makanan. Nasi adalah hasil dari sejarah panjang, keputusan politik, kondisi geografis, dan preferensi budaya. Nah, sekarang saya geser sedikit pertanyaannya. Sebenarnya kita kenal nggak sih sama beras atau nasi? Sebenarnya kita care nggak sih dengan apa yang kita makan setiap hari ini? Nasi putih yang teman-teman kenal berasal dari salah satu jenis beras dari banyak jenis beras yang ada di dunia. Ada beras putih yang paling umum, beras merah yang lebih kaya serat, beras hitam yang sering disebut beras para bangsawan karena kandungan antioksidannya tinggi, hingga beras ketan yang teksturnya lengket dan sering jadi bintang di dunia kue-kuean. Belum lagi varietas aromatik seperti beras pandan wangi yang harum lembut, beras jasmin yang pulen, dan beras basmati yang bulirnya panjang dan cenderung perak. Ada juga beras japonica yang sedikit lengket seperti yang umum di Jepang dan Korea, serta beras indica yang lebih panjang dan rada mambur. Soal rasa tergantung selera. Tidak ada beras yang enak atau tidak enak. Yang mungkin membedakan adalah kepulenan, perak, wangi, dan nuansa manis alami. Semua ini dipengaruhi oleh kandungan amilosa dan amilopektin dalam beras. Semakin tinggi amilopektin, semakin lengket nasinya. Sementara rasa manis, terutama saat dikunyah, berasal dari amilase. Saat kamu mengunyah nasi, enzim dalam air liur yang disebut amilase langsung bekerja, memecah pati menjadi gula yang lebih sederhana, terutama maltosa. Semakin lama dikunyah, semakin banyak pati yang diubah menjadi gula, dan disitulah rasa manis mulai terasa.
Selain itu, nasi juga memang sudah mengandung gula alami, seperti sukrosa, glukosa, dan fruktosa, yang ikut menambah rasa manis tersebut. Proses memasak atau menanak juga memulai semuanya. Suhu tinggi saat memasak membantu memecah amilosa atau pati menjadi gula sederhana, sehingga nasi yang kita makan sudah punya sedikit rasa manis sejak awal. Jenis beras juga berpengaruh. Beras lengket yang tinggi amilopektin, seperti beras ketan atau nasi pulen, lebih mudah dipecah oleh enzim, sehingga cenderung terasa lebih manis dibandingkan nasi yang perak. Gitu. Jika dilihat dari kandungan gizi, nasi didominasi oleh karbohidrat, terutama dalam bentuk pati. Pati ini nantinya akan dipecah menjadi glukosa di dalam tubuh. Nah, disinilah muncul tuduhan klasik. Nasi sama dengan gula. Secara teknis memang ada benarnya. Setelah diproses tubuh, nasi memang akan menjadi glukosa. Tapi ini juga berlaku untuk banyak sumber karbohidrat lain. Bedanya adalah pada kecepatan penyerapan, atau yang juga dikenal sebagai indeks glikemik. Nasi putih cenderung memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi. Artinya, ia bisa meningkatkan kadar gula darah dengan relatif cepat. Makanya beberapa dari kita suka ngantuk setelah makan nasi. Apakah ini otomatis berbahaya? Mungkin, tapi tidak sesederhana itu. Dalam konteks pola makan seimbang, nasi adalah sumber energi yang sangat efisien. Tapi masalah muncul ketika porsinya berlebihan, atau ketika nasi dikonsumsi tanpa serat, protein, dan lemak pendamping. Jadi bukan nasinya yang jahat, tapi konteks makannya. Karena ingat, segala yang berlebihan tidaklah baik. Mirip kasus kamu yang memvonis nasi berbahaya, tapi makan mie instan pakai nasi juga. Atau teriak-teriak anti korupsi, tapi tiap hari lawan arah. Kejauhan ya. Di negara yang berbeda pula konsumsi nasinya. Di Cina, Jepang, dan Korea, masyarakatnya mengonsumsi nasi hampir setiap hari. Tapi biasanya dalam porsi yang lebih kecil, dan dengan banyak lauk pendamping, seperti sayur, ikan, dan makanan fermentasi. Sementara di India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Indonesia, nasi sering menjadi pusat sentral di piring. Sementara lauk pauk hanya pendamping yang sekedar ada. Dan alhasil, negara-negara pemakan nasi putih sangat erat hubungannya dengan diabetes. Kemudian ada pula mitos yang menyatakan kalau kebanyakan makan nasi bikin perut buncit. Jawaban singkatnya, ya, karena makannya kebanyakan, jadinya kekenyangan. Tapi jawaban jujurnya, lagi-lagi bukan karena nasinya, tapi karena kalori berlebih secara keseluruhan. Udah gitu, makan nasi banyak, tapi malas gerak. Karena kalau makan nasi banyak tanpa diiringi aktivitas yang cukup, maka dapat memicu penumpukan lemak visceral. Karena lonjakan gula darah dan insulin yang cepat berakibat pada penambahan berat badan. Jadi, ini bukan sepenuhnya salah nasi. Hal yang sama juga berlaku untuk makanan yang lain. Intinya, kalau makan banyak, geraknya juga harus banyak. Jadi gitu ya guys ya, nasi memang sering disalahpahami. Konsumsi nasi dalam jumlah besar, terutama nasi putih, memang bisa meningkatkan risiko jika dikombinasikan dengan gaya hidup tidak aktif dan pola makan yang buruk. Selain itu, diabetes adalah kondisi kompleks yang melibatkan banyak faktor, termasuk genetik dan gaya hidup secara keseluruhan. Nah, seperti yang baru kita bahas, pola makan di Cina, Jepang, dan Korea adalah cara sederhana untuk menjinakkan nasi, yaitu utamakan teman, karena nasi bukan tuan, nasi butuh teman. Cara lain yang juga sederhana adalah dengan mendinginkan nasi setelah dimasak. Cara ini dapat meningkatkan kandungan resistant starch, yaitu jenis pati yang lebih lambat dicerna, atau dengan mengkombinasikannya dengan serat dan protein untuk memperlambat penyerapan gula. Indonesia punya nasi campur jagung, atau di Korea ada japgukbap atau bibimbap. Ini membuat nasi lebih lambat dicerna, seperti karbohidrat kompleks yang lebih stabil di dalam tubuh. Karbohidrat kompleks adalah molekul gula rantai panjang yang kaya nutrisi, yang memberikan energi dan serat berkelanjutan. Tidak seperti gula sederhana, karbohidrat kompleks dicerna tubuh secara perlahan, membantu mengatur kadar gula darah, membantu pengelolaan berat badan, dan menurunkan kolesterol. Sekali lagi, masalahnya bukan pada nasi itu sendiri ya teman-teman, tapi pada bagaimana kita memperlakukan nasi. Kita seringkali memposisikan nasi di tengah piring, lalu lauk seadanya tanpa pikir panjang. Terus kesel
ketika celana mulai terasa sempit. Nggak adil dong. Tapi kalau nasi bukan musuh, lalu kenapa kita sering memperlakukannya seperti biang kerok? Secara nutrisi, nasi memang bukan makanan yang lengkap. Ia kaya energi, tapi relatif rendah protein, vitamin, dan mineral, terutama nasi putih. Inilah alasan kenapa kita selalu dianjurkan untuk tidak makan nasi sendirian. Ingat, nasi bukan tuan, nasi butuh teman. Dan idealnya, teman-temannya inilah yang justru membawa keseimbangan gizi. Dan atas alasan inilah, slogan 4 sehat 5 sempurna tidak lagi digunakan. Karena ketika nasi menjadi terlalu dominan, ketika satu piring hampir seluruhnya didominasi nasi, sementara lauk dan sayur hanya pelengkap visual, kita sebenarnya sedang menciptakan ketidakseimbangan. Energi berlebih masuk, tapi zat gizi lain tidak mencukupi. Dalam jangka panjang, ini bisa berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan. Memang, nasi adalah sumber energi murah, mudah diakses, dan sudah terintegrasi dalam budaya. Bagi banyak orang, terutama di kelas ekonomi tertentu, nasi adalah pilihan paling rasional. Mengurangi nasi bukan sekedar keputusan nutrisi, tapi juga keputusan ekonomi dan budaya. Disinilah roda ironi mulai terasa. Di satu sisi, kita bergantung pada nasi. Tapi di sisi lain, petani yang menandur padi seringkali hidup dalam kondisi yang jauh dari sejahtera. Harga gabah yang fluktuatif, biaya produksi yang tinggi, ketergantungan pada cuaca, hingga distribusi yang tidak selalu adil, semua ini menjadi beban yang tidak terlihat di setiap suapan nasi yang masuk ke dalam mulut kita. Bagi kamu yang makan nasi 3 kali sehari, pernah nggak terpikir tentang 3 musim yang harus dilalui petani padi? 3 musim tanam padi utama di Indonesia adalah pembagian waktu dalam setahun berdasarkan ketersediaan air. Musim tersebut meliputi musim hujan, musim gadu, dan musim kemarau. Nah, 3 musim tanam ini tidak spesifik untuk padi aja, tapi secara umum memaksimalkan produksi pangan setahun penuh. Namun pada kenyataannya, metode ini sering terkendala faktor teknis, seperti keterbatasan air pada musim gadu dan serangan hama penyakit pada musim kemarau. Hal ini sering memicu hasil panen yang tidak optimal, membuat para petani merugi atau at least hanya balik modal. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus revolusioner, bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Menghargai makanan dengan tidak membuang nasi, mendukung produk lokal, dan memahami variasi pangan lain selain beras. Jangan aneh dan sinis ya, sama teman-teman yang makan jewawut, jagung, atau sagu. Cobalah, mungkin kamu juga akan suka. Ini yang sering kita lupakan. Kita enggan menyadari bahwa diversifikasi pangan bukanlah ancaman, tapi justru kekayaan. Karena jika satu sistem terlalu bergantung pada satu komoditas, ia akan menjadi rapuh. Dan nasi, sekuat apapun posisinya sekarang, tetaplah hasil dari sistem yang bisa berubah. Tapi lain lagi ceritanya ya, kalau kita udah berupaya support petani lokal, tapi malah dikibulin sama beras oplosan. Entah siapa yang menanggung dosanya. Yang jelas, kita sudah berusaha. By the way, buat teman-teman yang bertanya, mengapa menanam padi disebut tandur atau menandur? Karena tandur atau nandur adalah singkatan dari tata mundur atau menanam mundur. Dan sadarkah teman-teman, daerah-daerah di Pulau Jawa yang punya nama sawah seperti Desa Pasawahan di Jawa Barat atau Sawah Kali di Jawa Tengah adalah peninggalan sejarah yang mengindikasikan kalau area tersebut dulunya adalah lahan menanam padi. Tapi sekarang kebanyakan lahan padi sudah jauh berubah. Kelurahan Sawah di Ciputat dulunya adalah persawahan. Tapi sekarang sawahnya hilang, diganti sama perumahan. Begitupun dengan sawah besar atau sawah besar di dekat lapangan banteng. Seperti namanya, dulunya daerah ini adalah persawahan besar. Tapi sekarang sudah menjadi perkantoran, area kuliner, dan pijat. Dari kalimat sederhana, belum makan kalau belum makan nasi, kita jadi tahu, kalimat tersebut bukan sekedar kebiasaan. Kalimat tersebut adalah hasil dari sejarah panjang, keputusan kolektif, dan sedikit atau mungkin banyak ketidaksadaran. Nasi memang bukan musuh, tapi nasi juga bukan satu-satunya jawaban.
Nasi memberikan kita energi, tetapi nasi juga bisa menipu kita untuk merasa cukup. Padahal tubuh butuh lebih dari sekedar cukup. Tubuh butuh lebih dari sekedar kenyang. Tidak bisa dipungkiri, nasi telah menyatukan budaya, tapi juga perlahan menggeser keragaman pangan yang dulu kita miliki. Nasi menjadi simbol ketahanan, tapi di saat yang sama, nasi menyembunyikan kerentanan. Ini agak berbahaya. Kita begitu bergantung pada nasi, tapi tidak benar-benar memahami apa yang kita makan. Apakah kita bisa hidup tanpa nasi? Bisa, karena selama kita hidup bersama nasi, toh kita tidak pernah benar-benar mengenalnya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak setia. Masih banyak ikan di lautan, masih banyak bahan pangan di ladang. Asik. Pendanaan alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria. Yanto Libe Ivana, Kala istri idaman gue Aksa, Dedi sayang Briliani Smelehoy, selamat Hari Raya Idul Fitri. Bang ini THR-an buat jajan dari Hamtachi dan Pavais Home, Una.nk@bhs, HPMA Social Club Featherwings, Zeta Gundam, Ami mamahnya Kofi sama Hitam, Jimong sayang banget sama Nachi, Friansa 1, Dika suaminya Furina_Halu, Cuimi Isor Uit Malang, Kemangi, Chandra Salai dan Juragan Muntois, udangopini.com, Setavi, Nabar selalu bersama, Hello guys, _pakai_F, Akmal sayang AAAA, Gazi Kalamangga Jogja, W3, Megalodon versus Theater, Faruk PT Sinyi Solar, adanya B Juhyun, alam semenit keren, alam semenit keren, alam semenit keren, alam semenit keren, sekali lagi, alam semenit keren, happy wedding nut, happy wedding nut, happy wedding nut, apotek Taman Seribu Lampu Cepu, Bitter Gaff, saya lapar bahas fungi, Huraira Pet Shop Padang, Anon, ayo beri Saweria alam 1 menit atas ilmu ni, Hayung Love Pak Yon, Kumbang Air, Yanto Libe Ivana, Niko sayang Tia, Alan suka kodok, HBD istriku Meritonio Oriorio dari suami cool dan Dempal Mania, Bangson, Hongju sayang Embu, Hongju sayang Papa, Hongju juga sayang Kakak, Viewer, aku sayang Alan, Alan notice me senpai, Alan semenit, Emas koin peta, Bang Der, W3, Dava suaminya Nezuko, Alif Esi Gerania, dan apa sih Kamyu. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana, teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini, dan share, karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.